لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Yang kami muliakan dan hormati Ayahanda Tuan Guru Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima, yang kami muliakan para pejabat kita dari pemerintahan Kota Bima, Bapak Asisten, Bapak Kabak Kesra, dan Bapak Kepala Dinas atau pejabat mewakili, Bapak Kapolres dan pejabat wakili, serta dari Pordasi, anggota Dewan Bapak, Masya Allah, dan juga seluruh hadirin dimuliakan Allah. Kami bersyukur dengan pertemuan kali ini kita bisa mengadakan sosialisasi tentang fatwa Majelis Ulama tentang eksploitasi anak. Kita langsung kepada pokok persoalan karena kita diminta dalam waktu yang cukup singkat, 7 menit. Mungkin langsung ke halaman 8, Ustaz Eka. Baik, kita didatangi oleh LPA untuk meminta bertanya tentang pandangan syariat masalah eksploitasi anak yang sebelumnya adalah secara spesifik tentang masalah hukumnya joki cilik dalam pacuan. Dalam hal ini posisi LPA sebagai mustafti, ia mengajukan pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama ketika kita tidak mengetahui persoalan. Dan kewajiban ulama dalam hal ini mufti, yaitu Majelis Ulama Indonesia, wabil khusus Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia, melakukan ijtihad secara kolektif atau ijtihad jama'i sebagaimana panduan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat tentang prosedur di dalam mengeluarkan fatwa, yang Majelis Ulama di tingkat kota kabupaten berhak juga untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita ditanya persoalan hukum maka wajib bagi kita untuk menjelaskannya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan man su'ila an ilmin, ketika seorang ditanya tentang suatu ilmu fakatamahu, kemudian dia sembunyikan, ada ancamannya aljama yaumal qiyamah bilijami min nar, maka Allah SWT akan mengekangnya dengan kekangan seperti kuda, jadi kekangan dari api pada hari kiamat nanti di neraka jahannam wal iyadu billah. Karena apa? Mulutnya ditutup, dikekang, maka harus menyampaikan ilmu. Innal halalu bayyin wa innal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, mushtabihat yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas yang mengetahui adalah ulama, maka wajib untuk menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur aduk antara al-haq dan al-batil kemudian menyembunyikannya? Maka ini tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu kemudian Majelis Ulama dalam hal ini Komisi Hukum dan Fatwa mengadakan beberapa kali pertemuan menyusun ijtihad dan fatwa, lahirlah fatwa nomor 50. Mungkin itu ada kesalahan tulis yang nomor 50 yang hari ini kita sosialisasikan. Mudah-mudahan fatwa ini ketika diikuti oleh kebijakan dari pemerintah, misalnya dalam bentuk perda, fatwa akan memiliki otoritas yang lebih kuat dalam bentuk al-qadha, ada qadha yang itu punya kekuatan mengikat warga. Tafadhal next. Ini proses ifta yang kita lakukan untuk bisa dipahami. Nah, tadi yang disampaikan oleh LPA itu merupakan fenomena gunung es, yang merupakan fiqhul waqi', merupakan realitas yang harus kita carikan bagaimana tuntunan secara syar'inya di dalam fiqhun nusus, baik Al-Quran wa sunnah wal ijma' wal qiyas wal istihsan wal istislah dan seterusnya, yang nanti dikembangkan dalam bentuk dalil-dalil yang sudah kami sebutkan di dalam konsideran fatwa tersebut, yang kemudian melahirkan diktum hukum yang sudah kita simpulkan sebagai persoalan yang haram di dalam syariat kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk diketahui bersama bahwa fatwa MUI Kota Bima ini merupakan fatwa pertama kali di Indonesia, yang satu-satunya fatwa yang menghimpun seluruh aspek eksploitasi anak. Kami mencoba untuk mencari bagaimana fatwa dari MUI pusat. Ternyata kita tidak menemukan fatwa yang menjelaskan tentang eksploitasi anak. Hanya beberapa daerah, yang misalnya dari Sulawesi Selatan, dia mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2021 tentang eksploitasi anak, tapi lebih fokus kepada masalah anak yang mengemis, tidak kepada hal-hal yang lainnya. Kemudian juga
dari Keresedinan Besuki, ya Jawa Timur, itu juga ada fatwa nomor 2 tahun 2012 tentang eksploitasi anak di bawah umur, tapi isinya tentang masalah meminta-minta, mengemis. Sementara alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Kota Bima bukan hanya persoalan meminta-minta, tapi juga masalah joki anak, masalah eksploitasi seksual dan yang lainnya. Yang ada 13 poin yang kami sebutkan sebagai sesuatu yang dilarang dalam syariat, sehingga judulnya adalah fatwa tentang larang eksploitasi anak. Bapak Ibu dirahmati Allah, berikutnya perlu kami jelaskan tentang halaman 21 mungkin ya. Ini kita akan jelaskan ya, fatwa mungkin tidak perlu dijelaskan secara etimologis, terminologis. Intinya fatwa ini punya payung hukum di dalam ini dari sisi panduan organisasi Majelis Ulama. Mungkin ada yang bertanya, kenapa MUI masuk dalam persoalan ini? Ini kan bukan masalah ibadah, ini bukan masalah akidah. Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam pasal 16 ayat 1, ya, kewenangan dan wilayah fatwa ya didudukkan oleh Majelis Ulama, bahwa MUI itu berwenang untuk menetapkan fatwa dalam masalah-masalah umum, baik akidah, syariah, sosial budaya, masalah lingkungan hidup, masalah akhlak, apapun. Karena prinsip kita Islam itu mencakup seluruh persoalan kehidupan. Udkhulu fis-silmi kafah, jadi masuklah Islam secara kafah, apapun persoalan itu. Ya, kita tidak membeda-bedakan antara ini persoalan agama atau persoalan keduniaan. Semuanya adalah masalah agama. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian beriman dengan satu bagian dari kitab kemudian mengkufri sebagian yang lainnya? Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah menyebutkan la tanqudanna ulal Islam urwatan falamma intaqadat urwatun tasabbasan nasu billati taliya waluhunna naqdan hukmu wa akhirhunna as-salah. Itu menunjukkan bahwa proses hilangnya Islam itu secara bertahap dari semua sisi. Oleh karena itu maka wajib bagi Majelis Ulama untuk masuk ke dalam semua persoalan ini. Kemudian next ya, sifatnya responsif, proaktif dan antisipatif. Next. Ini tidak perlu kita jelaskan karena dawabit. Nah, tentang maslahat. Ini maslahat atau bukan maslahat? Ini positif atau negatif? Majelis Ulama punya dawabit, punya ketentuan untuk mengatakan ini maslahat atau bukan maslahat. Maslahat untuk anak atau maslahat untuk daerah dan sebagainya, itu ada dawabitnya. Ya, maslahat itu merujuk kepada maqasidus syariah al-khams, ya daruriyat al-khams. Ya, ada 5 daruriyat yang harus kita hormati, yang itu merupakan penjagaan yang paling utama, ya, karena bersifat daruriyat, hal yang primer. Baru nanti berbicara tentang hajiyat, kebutuhan, ya, tentang ekonomi itu kebutuhan, bukan daruriyat. Daruriyat itu adalah hifzuddin, wa hifzul aql, hifzun nafs, wa hifzun nasl, dan seterusnya, ada 5 yang itu harus dijaga, dan itu punya tertib, punya urutan. Ya, tidak boleh misalnya untuk urusan ekonomi mengalahkan urusan jiwa manusia atau mengalahkan agama, itu tidak boleh, karena punya tertib di dalam persoalan ini, punya urutan. Kemudian seterusnya, ini 3 poin. Next, tinggal berapa menit Ustaz Eka? 2 menit. Tinggal 2 menit. Baik, ini daruriyat, kemudian baru di bawahnya hajiyat. Next. Ini proses yang kita lakukan di dalam tahqiqul manat. Di dalam fatwa itu ada proses namanya tahqiqul manat. Jadi apa yang disampaikan oleh LPI itu adalah fiqhul waqi, realitasnya. Dan realitas itu menurut kita hanyalah fenomena gunung es. Masih banyak hal-hal, kejadian-kejadian yang tidak dibawa ke LPA. Dan kita temui dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ya. Kemudian dari idrakul al-waqi, baru nanti dilakukan kajian khusus dengan pendekatan fiqhul awlawiyat, fiqhul at-tawaqqu'at wal ma'alat, dan seterusnya. Baik, fatwa eksploitasi, next. Kita akan bedah ini konsideran, bisa dilihat sendiri di fatwa kita. Ya, tafadhal, sudah dibagikan ketentuan hukumnya, yaitu substansi hukum yang difatwakan. Next. Penjelasan definisi. Next. Nah, ini poin yang perlu kami jelaskan, bahwa terdapat perbedaan definisi antara anak, antara LPA dan atau undang-undang dengan perspektif agama tentang kapan seorang itu disebut anak. Kalau menurut syariat kita umurnya 15 tahun, ya, karena balik itu menjadi penanda perpindahan dari anak menuju ke dewasa. Yaitu ketika dia sudah balik maka disebut orang dewasa. Ya, sebagaimana jelas oleh para ulama kita. Ya,
Dan disebutkan 15 tahun menurut ulama fikih, karena sebenarnya usia balik itu bukan diukur dari usia sebenarnya, tapi dari tanda-tanda. Ya, ihtilam, dia sudah bermimpi, tumbuh rambut, sebagainya. Namun untuk lebih memudahkan di dalam penetapan hukum sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan ada dasarnya dari hadis riwayat Imam Bukhari, dan ketika Abdullah bin Umar minta izin untuk berperang, kamu umur berapa? 14 tahun, belum boleh. Tapi begitu tahun depan datang, umur berapa? 15 tahun, boleh. Berarti 15 tahun menjadi standar untuk dikatakan bukan lagi anak tapi dewasa. Sementara menurut Undang-Undang 18 tahun sebagaimana disampaikan oleh LPA. Dalam hal ini, karena ini fatwa berbicara dalam masalah syariat, mengikuti apa yang disebutkan oleh syariat. Allah Ta'ala alam. Next. Nah, ini definisi eksploitasi anak. Timbul perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tentang apakah ya misalnya pacuan kuda, joki anak dalam pacuan kuda termasuk eksploitasi anak apa bukan? Ya, perdebatan ini pertama kita kembalikan kepada ini undang-undang berbicara. Tadi sudah LPS sudah sampaikan. Kemudian juga himpunan pendapat-pendapat para pakar yang dihimpun oleh Majelis Ulama. Di antara poinnya adalah ketika ada penyalahgunaan kekuasaan orang dewasa terhadap posisi anak yang rentan, ya, memanfaatkan anak, ya, memperalat anak dan seterusnya, itu bagian dari unsur ya, eksploitasi. Kemudian yang kedua ada sisi korban, anak sebagai korban yang dirugikan. Yang dirugikan bukan hanya tadi mungkin dia dapat secara ekonomi, dia dapat duit, tetapi aspek lain yang dirugikan secara pendidikan, secara mental, sosial dan sebagainya. Hak-hak anak itu terlalaikan, itu juga bagian dari yang merugikan. Ya. Kemudian ada aspek untuk mendapatkan keuntungan. Orang dewasa mengambil keuntungan terhadap anak. Baik keuntungan material, mungkin uang atau barang, atau keuntungan imaterial. Mungkin misalnya kepuasan seksual, kemudian juga tadi hobi yang tersalurkan. Kita punya hobi kuda, anak kita yang kita suruh untuk menjadi joki dan sebagainya, dan kondisi dia rentan untuk mendapatkan masalah baik kecelakaan maupun yang lainnya. Maka ini menurut pandangan kita termasuk konteks eksploitasi anak. Next. Jenis eksploitasi dan undang-undang cuma dua, eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Tapi menurut pandangan Majelis Ulama lebih daripada ini, lebih luas daripada ini. Next, jenis eksploitasi dalam fatwa ini dari 13 poin yang disebutkan di dalam fatwa itu ada kita ringkas menjadi 5. Pertama, berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual. Tadi disampaikan ceritanya tentang bagaimana pelecehan seksual, pornografi, porno aksi termasuk LGBT, ya. Kami berharap nanti pemerintah dan juga masyarakat tidak memberikan panggung kepada LGBT atau membuat anak-anak mengikuti gerak-gerik atau aksi daripada LGBT, baik dalam event-event pawai ataupun event-event kemasyarakatan lainnya. Ya. Kemudian juga hal-hal yang lain, tidak aktivitas seksual. Dan eksploitasi di sini adalah tadi menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, ya, anak pada perbuatan yang meliputi 13 tadi tapi tidak terbatas. Artinya bisa di luar itu. Kalau secara ilat sama bisa dikiaskan, ilhaq di dalam proses kias. Kemudian yang kedua adalah masalah kriminal, mengikutkan anak, melibatkan anak dalam tindakan kriminal seperti panahan, ya, pencurian, ya, dan perampokan dan yang lainnya, tentu persoalan yang haram di dalam syariat. Kemudian juga melibatkan anak di dalam kegiatan yang berisiko tinggi. Untuk kasus kuda ini, joki anak di dalam pacuan kuda masuk kategori melibatkan anak dalam kondisi yang berbahaya dan berisiko tinggi. Kemudian yang keempat pekerjaan yang tidak layak untuk anak, mengemis, kemudian meminta-minta dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah perbuatan yang diharamkan, melibatkan anak untuk terlibat dalam rentenir, melibatkan anak di dalam minum-minuman keras dan sebagainya. Oke, next. Warelimi. Kita. Demikian saja. Ada beberapa hal poin penting yang perlu dipahami, namun karena waktu sudah selesai, kami mohon maaf apabila ada yang kurang. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian